Dalam 3 riwayat, baik usia 4 tahun, 6, 10 tahun, dan 51 tahun itu, yang disucikan, yang dibersihkan dari hati Nabi SAW itu digambarkan adalah alaqah, sebentuk sekerat cairan darah yang menempel di hati, yang di situ adalah terdapat bisikan syaitan. Dari besaran hati manusia, hanya bagian terkecil saja dari hati manusia ini yang menjadi alat penerima atau receiver bisikan syaitan ketika dia menyampaikan atau mendeliver pesan-pesannya, bisikan-bisikan buruknya, bisikan-bisikan jahatnya kepada manusia, yang isinya adalah al-ghillu wal hasad, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Maka Allah keluarkan ghil dan hasad, rasa benci dan hasud, dendam, tidak senang orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikeluarkan dari hati Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian dicuci dan dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan dicuci dengan air Zam-Zam. Maka itu kita umat Rasulullah SAW ini tidak boleh kita memiliki hati yang kotor berupa al-ghil wal hasad, berupa kebencian dan dendam kepada siapapun, terutama kepada umat Rasulullah SAW. Tidak boleh kita membenci kelompok lain di luar kelompok kita. Tidak boleh kita mendendam kepada kelompok lain di luar kelompok kita. Tidak boleh kita merasa paling suci, paling benar, lalu kemudian kita menebarkan kebencian terhadap kelompok-kelompok lain di luar kelompok kita. Tidak benar. Umat Rasulullah SAW ini, kalau beliau masih hidup, kalau beliau masih menyaksikan perilaku umatnya di akhir zaman ini, yang saling memfitnah, saling menjelekkan, saling mencaci maki saudaranya, maka beliau tentu akan tidak rela dan tidak ridho terhadap perilaku kita yang sangat bejat itu. Maka dari tazkiyatun nufus, mari kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dari ghil dan hasud, bersihkan hati kita dari provokasi-provokasi, dari upaya-upaya menyudutkan saudara-saudara kita yang berbeda paham keagamaan. Hanya dengan inilah umat Islam ini akan kuat, umat Islam ini akan disegani, umat Islam ini akan dihormati. Perbedaan dalam furu' fikih itu menjadi kekayaan bagi kita. Kita berada di dalam saf yang sama, barisan yang sama. Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa berjuang di jalan Allah Ta'ala. Mereka membentuk saf barisan yang kokoh seperti halnya bangunan yang tegar, bangunan yang tegak kokoh. Maka kita mencintai Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam tazkiyatun nufus, dalam kecintaan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amal yang melebihi ittiba kepada Rasulullah SAW, yang akan menghadirkan cinta Allah kepada kita, yang akan menghadirkan maghfirah Allah untuk kita, sebagaimana diterangkan dalam surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ittiba kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengittiba kepada Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian.